Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary, guru kelas 5 SDN Pondokopi 02. Saya merupakan mahasiswa semester 3 S2 PGSD UT UPJJ Jakarta. Sebagai guru di SDN Pondokopi 02 Jakarta Timur, saya melihat bahwa sistem pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki beberapa kesamaan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam hal pelaksanaan kurikulum pendekatan, pembelajaran, serta manajemen sekolah. Persamaan sistem, jenjang, dan struktur prasekolah. Negara-negara ASEAN umumnya menerapkan sistem pendidikan dasar selama 6 tahun, diikuti jenjang menengah dan tinggi. Indonesia pun demikian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sardiman tahun 2011 menjelaskan bahwa jenjang pendidikan yang bertingkat dan berkesinambungan merupakan ciri dari sistem pendidikan yang terorganisir dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sejajar secara struktur dengan negara-negara ASEAN. Secara umum, negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki jenjang pendidikan dasar yang serupa, yaitu dimulai dari pendidikan dasar selama 6 tahun. Hal ini juga berlaku di Indonesia, yang menganut sistem 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Persamaannya adalah yang pertama, jenjang pendidikan dasar selama 6 tahun, dan yang kedua, penekanan pada pendidikan karakter dan numerasi literasi, dan yang ketiga, adanya kurikulum nasional yang diatur oleh kementerian. Perbedaan dalam implementasi dan fokus kurikulum. Meskipun jenjangnya mirip, pelaksanaan pendidikan di negara-negara lain menunjukkan karakteristik tersendiri. Antara lain, yang pertama, di Singapura, sistem pendidikan lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan global. Sistem pendidikan di Singapura bersifat fleksibel dan mengikuti perkembangan dunia. Dengan kurikulum berstandar tinggi, pemerintah Singapura berhasil mencetak SDM yang handal dan bertaraf internasional. Dan yang kedua, di Malaysia menekankan bahwa pendidikan yang menyeluruh secara jasmani, rohani, dan emosional dan intelektual. Pendidikan di Malaysia berfokus pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni. Dan yang ketiga, di sekolah saya, penerapan kurikulum merdeka mulai mengarah ke pendekatan seperti negara kedua di atas. Namun, pemahaman guru yang belum merata dan keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan. Muhaimin tahun 2009 menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum sangat tergantung pada kesiapan guru dalam memahami substansi dan kebijakan pada sekolah. Kebijakan pengolahan pendidikan di Indonesia dan negara ASEAN. Indonesia memiliki kebijakan pengelolaan pendidikan seperti manajemen berbasis sekolah atau MBS dan program BOS atau DAK untuk mendukung mutu pendidikan di sekolah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan MBS sering kali belum optimal karena rendahnya partisipasi orang tua dan masyarakat. Dikdaksmen Kemendikbud tahun 2016 menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam MBS masih minim. Padahal partisipasi itu adalah pilar penting dalam keberhasilan pendidikan. Negara seperti Thailand bahkan mengalami ketimpangan pendidikan antara wilayah kota dan desa karena perbedaan dalam pengelolaan sekolah swasta dan negeri. Hal serupa juga masih terlihat di Indonesia. Kesimpulan dari soal studi kasus nomor 1 adalah, dari pembelajaran ini saya menyimpulkan bahwa meskipun pendidikan di Indonesia memiliki struktur yang sejajar dengan negara-negara di ASEAN dan Asia Pasifik, kualitas implementasi, kesiapan guru, dan kebijakan penguatan sekolah masih perlu ditingkatkan lebih lanjut lagi. Sebagai guru di SDN Pondokopi 02, saya terdorong untuk terus belajar, membuka wawasan dari sistem pendidikan negara lain, berinovasi dalam pembelajaran. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.
Ini menegaskan bahwa transformasi pendidikan bisa dimulai dari sekolah dasar, dan setiap guru mempunyai peran dalam mewujudkannya. Hasil analisis dan poin penting yang saya catat dalam menganalisis jurnal tambahan pada diskusi 8 adalah, yang pertama, pendidikan abad 21 menuntut perubahan cepat. Cepatnya perubahan sosial dan teknologi membuat individu dan organisasi sulit beradaptasi. Yang penting bukan hanya mengikuti perubahan, tetapi mengantisipasinya. Pendapat dari Alvin Toffler, Future Shock, tahun 1970. Pendidikan harus mampu membaca dan mengantisipasi perubahan global seperti ledakan teknologi, informasi, dan krisis nilai. Lalu poin yang kedua yang saya dapat adalah MEA membuka persaingan global. MEA membuka lalu lintas bebas orang, barang, jasa, dan modal antara negara ASEAN. Dan Danar Kusumo tahun 2016 menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia harus mampu menghasilkan SDM berkualitas agar tidak tertinggal dalam kompetensi pasar bebas regional. Dan hal ketiga yang saya dapat adalah pendidikan dasar sebagai pondasi karakter. Pendidikan dasar adalah tempat peletakan nilai-nilai dasar, ilmu keterampilan, etika, dan kepribadian. Nurkolis berpendapat pada tahun 2016. Sekolah dasar harus membentuk karakter dan kemampuan dasar anak agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Lalu hal yang keempat yang saya dapat adalah pendidikan harus adaptif terhadap informasi awal anak. Anak-anak kini sudah terpapar informasi dan nilai sejak usia dini melalui media digital. Pendapat dari Bear dan Slaughter tahun 1993. Sekolah tidak bisa lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Sekolah harus bertransformasi menjadi tempat eksplorasi, bukan sekedar transfer informasi. Hal penting lain yang kelima dan keenam yang saya dapat adalah, yang kelima, reposisi visi dan misi pendidikan. Pendidikan nasional harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, misi pendidikan tidak hanya fokus pada kognitif, tetapi juga spiritual, emosional, dan sosial, kognisi, afektif, dan psikomotor. Dan yang keenam, kurikulum harus relevan dan kontekstual. Kurikulum perlu berbasis pada kebutuhan abad 21 yang penuh informasi dan krisis. Philip Ponick, The Realms of Meaning, tahun 1964, menyatakan bahwa kurikulum seharusnya mengembangkan pengetahuan bermakna, keterampilan nyata, dan nilai yang relevan dalam kehidupan. Dan dua hal lagi, yang ketujuh dan kedelapan yang saya dapat adalah pembelajaran aktif dan kreatif. Belajar harus bermakna, reflektif, kolaboratif, dan mendorong imajinasi masa depan. Education World Forum tahun 2015. Metode pembelajaran tidak boleh lagi normatif dan hafalan, tetapi harus berbasis eksplorasi dan pemaknaan. Dan yang kedelapan yang saya dapat adalah pemimpin dan guru berkualitas kunci sekolah efektif. Pemimpin harus mampu membangun visi menjadi model dan memberdayakan orang lain. Kauser dan Posner, The Leadership Challenge tahun 2012. Rekrutmen guru dan kepala sekolah harus berbasis kualitas, bukan hanya senioritas. Dan dua hal penting yang saya dapat yang terakhir adalah manajemen sekolah harus kolaboratif dan terbuka. Organisasi pos birokrasi menekankan kerjasama, fleksibilitas, dan kepemilikan bersama. Charles Handy tahun 1993. Sekolah harus menjadi milik bersama komunitas, terbuka terhadap partisipasi orang tua dan masyarakat. Dan poin yang terakhir yang ke-10 adalah reposisi total sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus instruksi agar mampu melahirkan sosok manusia utuh dan tangguh dan relevan untuk masa yang akan datang. Nurkolis tahun 2016. Reposisi pendidikan harus menyentuh aspek konseptual dan praktis untuk mencetak generasi 2030 yang cerdas, tangguh, dan berakhlak.
Isi tayangan YouTube pada materi pengayaan sesi 8 yang saya dapat adalah tayangan tersebut menyajikan yang pertama, studi kasus nyata praktik pendidikan dasar di berbagai negara seperti Finlandia, Jepang, Singapura, dan negara berkembang. Lalu yang kedua, perbandingan metode pembelajaran, evaluasi, kebijakan pendidikan, serta pendekatan terhadap peserta didik. Dan yang ketiga adalah visualisasi sistem pendidikan, suasana kelas, keterlibatan guru siswa, serta strategi pengembangan karakter dan kompetensi abad 21. Dan yang terakhir adalah beberapa video menampilkan narasumber ahli atau dokumenter yang menjelaskan faktor keberhasilan sistem suatu pendidikan. Isi modul 6 BMP Studi Kooperatif Pendidikan Dasar di berbagai negara secara umum membahas yang pertama, strategi peningkatan mutu pendidikan dasar melalui pembelajaran dari negara lain. Lalu yang kedua, analisis kritis kebijakan dan implementasi pendidikan dasar di negara maju dan berkembang. Yang ketiga, rekomendasi untuk reformasi pendidikan Indonesia dengan pendekatan studi komparatif. Dan yang terakhir adalah penekanan pada peran guru, kurikulum, sistem evaluasi, dan manajemen sekolah. Kaitan antara tayangan video dengan modul 6 BMP antara lain, yang pertama, studi kasus nyata. Pada tayangan video menampilkan praktik pendidikan dari berbagai negara. Dan pada modul dinyatakan bahwa memberi kerangka analisis dan teori untuk memahami studi kasus. Kaitannya adalah video melengkapi dengan contoh visual dan konkret. Yang kedua adalah kebijakan pendidikan. Pada tayangan video menjelaskan kebijakan pendidikan di negara maju. Pada modul dibahas cara menganalisis dampak kebijakan terhadap mutu pendidikan. Kaitan keduanya adalah modul menyediakan konsep dan video memberikan ilustrasi secara nyata. Dan yang ketiga adalah strategi peningkatan mutu. Pada tayangan video menampilkan inovasi atau infrastruktur dan kualitas guru. Pada modul dijelaskan bahwa modul fokus pada adaptasi kebijakan strategis untuk Indonesia. Kaitan antara modul dan video adalah video mendukung modul dalam memberi inspirasi praktik terbaik. Yang keempat adalah konteks budaya dan sosial. Tayangan video tercermin dalam cara belajar dan mengajar. Pada modul membahas pentingnya konteks dalam implementasi kebijakan. Kaitan antara video dan modul adalah keduanya memperkuat pentingnya pendekatan kontekstual. Dan yang kelima adalah rekomendasi reformasi. Pada tayangan video disampaikan melalui praktik negara lain. Pada modul memberikan kerangka berpikir komparatif dan aplikatif. Kaitannya adalah tayangan membantu melihat peluang adopsi kebijakan di Indonesia. Kesimpulan untuk studi kasus nomor 3 adalah tayangan video sesi 8 berperan sebagai materi pelengkap yang memperkaya pemahaman modul 6 karena memberikan visualisasi nyata dan kontekstual dari teori yang dibahas dalam modul. Modul 6 memberikan kerangka konseptual dan analistik, sementara video membantu mahasiswa memahami aplikasi nyata dari kebijakan dan praktik pendidikan di berbagai negara. Keduanya saling melengkapi untuk membentuk pemahaman kritis bagaimana Indonesia dapat belajar dari negara lain.